kalau untuk memulai beternak itu ya carinya yang bagus. Tapi kalau sudah menjalankan peternakan seperti saya itu carinya ya sembarang. Ada yang bagus ya syukur, dapat gak yang bagus ya nggak masalah kan gitu. Dosisnya gimana Mas? Dosisnya ya kita kasih 1 ekor 1 gitu. Dari start datang sampai perawatan khusus itu di 2 minggu. Soalnya datang pemisahan ternak kita biarkan dulu 1 minggu, baru penanganan seperti yang kita katakan tadi. Ternyata setelah yang saya lakukan, oh beranak berlebih itu 1, 2, 3, 4 itu cuma keserakan kita saja. Soalnya itu semua itu 1, 2 maupun 3 itu hasilnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi fudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang kembali juga di kandang Weduse Bagus di Kepung Kediri ini. Kita sudah bersama dengan Mas Bagus ya ini. Selamat siang jelang sore Mas Bagus. Selamat siang Mas. Kabar sehat selalu lagi nih? Selalu sehat dan bagus. Alhamdulillah bagus ya. Orangnya memang ini. Tak lihat tadi ya. Lihatnya biasanya di YouTube. Ternyata lebih bagus aslinya. Alah, bisa aja sama ini. Katanya jenengan gitu. Kan namanya kan bagus. Ini ternyata sini masih mempertahankan yang ras dari kambing ya. Tetap. Untuk kambingnya apa aja Mas ini di sini? Kambing sih tetap sih Mas, maupun domba maupun kambing pun kita di pedaging. Jadi ya untuk kambingnya ya Jawa Randu, untuk pejantannya 4. Soalnya kita cetak crossbur kan gitu. Oh ini ya. Oh gak apa-apa. Langsung pelanjutin gak apa-apa. Lanjutin gak apa-apa. Oh yang ini yang kayak ngirengnya kan kono kayak F4-nya. Siap. Nah, ini pejantannya F4-nya di sini teman-teman. Dan ini untuk cempe-cempenya, pengembangan selain untuk domba juga crossbur. Wah, ini domba-domba yang di sini kok ada yang bagus-bagus. Nuwun sewu, ini bukan dagingnya loh Mas ya. Ada yang bagus-bagus tapi nuwun sewu masih ada yang belum masuk salon kayak gini. Ini kenapa ini yang di sini? Ini baru dapat dari luar. Jadi tadi teman-teman kalau mengatakan Pak, nanti kalau beli yang kita katakan tadi di kemitraan di video sebelumnya kan. Kemitraan itu seperti apa kan gitu. Nanti apa mesti diterima lagi loh. Ini loh bukan dari kandang, bukan mitra atau bukan dari yang belinya dari saya, itu pun saya beli kok. Soalnya selalu kekurangan bahan. Intinya ada orang jual dibeli gitu ya Mas ya? Iya. Ini. Meskipun nuwun sewu, kadang mungkin tidak standarnya tidak sesuai dengan mitra yang di sini atau gimana? Iya. Soalnya gini namanya. Kalau untuk memulai beternak itu ya carinya yang bagus. Tapi kalau sudah menjalankan peternakan seperti saya itu carinya ya sembarang. Ada yang bagus ya syukur, dapat gak yang bagus ya nggak masalah kan gitu. Tapi ujung-ujungnya bisa nyulap supaya bagus dong ini. Yo bisa no. Bisa. Mungkin SOP-nya, penanganannya dari awal ternak-ternak datang kayak gitu seperti apa Mas ini? Bisa dikasih tahu bocoran sedikit teman-teman biar bisa mandiri ini? Bisa. Itu kan ini kan baru datang. Baru datang nanti kita biarkan dulu biar dia beradaptasi atau bisa mengenali di ternakan kita sendiri. Dokter ini Mas, adewe langsung kono ya. Siap, pelan-pelan. Yang ben karo iso njukui wedhus. Ka apa, sikat ae, Po. Oh, ini sambil di anu ya. Soalnya ini campur jantan betina ya. Oh, masih mau dipisah-pisah gitu. Biar gak kawin nanti. Biar gak kawin dini. Berapa hari tuh datang yang ini Mas Bagus? Baru semalam. Oh, baru semalam. Iya, kemarin malam. Pertama kali datang dikasih minum semacam ramuan khusus gitu enggak ini? Enggak. Mungkin untuk penanganan lebih detailnya nanti bisa lihat di YouTube Kandang Weduse Bagus. Siap. Juga saya ceritakan di YouTube Bukan Dokter Hewan juga ada. Kan kita siapkan juga untuk penanganannya seperti ya gini. Nanti kita pertama kali kita pisahkan jantan dan betina. Ini prosesnya. Tapi jantan kuwi nendoke no. Nah ini sambil pemisahan. Jadi pertama kali memang langsung dibelengkan gini ya Mas, di kandang gini. Ya. Dikasih pakannya berapa jam setelah datang? Langsung sih. Langsung nggak apa-apa ya? Langsung. Terus ada yang datang semisal perjalanan jauh itu ada yang istilahnya kayak piye ya? Perjalanan jauh mabuk perjalanan. Mabuk. Wong kita aja naik bis perjalanan jauh pun kadang mabuk toh. Nah itu penanganannya kita siapkan obat mah. Seperti waisan bisa atau promah juga bisa.
Kalau antibiotik, berhubung saya bukan dokter ya, antibiotik saya kasih minum Super Tetra. Oh, Gitu. jadi obat-obat mahnya untuk manusia itu bisa? Bisa. Dosisnya gimana, Mas? Dosisnya ya kita kasih 1 ekor 1 gitu. 1 ekor 1? Iya. Ya, dia. Rumah ya 1. Kalau enggak, kalau dewasa saya kasih 2. Lagipun kalau obat mah itu kan nggak ada ini, Mas. Nggak ada dosisnya? Nggak ada, jadi bebas. Tuh. Jadi setelah kita pisahkan, kalau sudah sekiranya sehat atau makannya sudah enak, terus kita cukur. Tadi cukur, obat cacing. Kalau cukur otomatis melengkapi potong bulu dan potong kuku. Wedoke langsung ceklem kena etan. Nah, coba geseri tok. Lah kene wedok langsung candaan kene kulon. Ya. Langsung. Jadi sambil proses nggak apa-apa, Mas. Ya harus dimasukkan video ya. Rasa dipotong Loh, ini nyantai. ya nggak usah biar tahu nyantai. prosesnya sekalian. Nanti kayak diedit di api-api tok kok. Soalnya banyak domba yang memang nggak bagus. Ternyata saya baru tahu di peternakan ini banyak yang belum bisa beternak dengan bagus. Nah, setelah itu dicukur bulu, Mas, ya. Iya. Wong wedoke 14 kok. Cili-cili wedoke. Nah, ini prosesnya. Wajib, Mas, proses cukur bulu itu. Harus. Wong kita aja kalau enggak, wong kita yang setiap hari mandi keramas saja panjang sedikit sudah gatel ya. Iya toh? Apalagi domba nggak pernah mandi. Tapi Ya, saya agak kasihan. gondrong loh. Tapi tiap hari keramas loh. Keramas, tapi ini kan nggak pernah mandi. Ada suara mbak-mbak ketika memang kita alihkan ternak baru ya. Soalnya yang memang dia rumah butuh perhatian juga ya. Ini teman-temannya dipegang. Stres, mbak-mbak minta tolong ketika dia dipisahkan dengan temennya. Kan gitu. Ini bukan mbak-mbak lapar, jadinya seperti itu. Setelah pemotongan bulu, duluan mana dikasih obat cacing sama potong bulunya, Mas? Biasanya kalau datang kita cek dulu memang ternaknya itu seperti apa. Kalau sekiranya kok nggak begitu sehat, langsung obat cacing langsung. Oh, langsung Obat cacing, promah, sama kalau nggak promah ya waisan, Super Tetra langsung. Tapi kalau ternaknya sehat-sehat gini ya obat cacingnya nanti kalau pas kita waktu penyukuran. Sekalian kalau penyukuran kita meganya kan satu-satu. Jadi sekalian. Setelah dicukur dimandikan gitu? Enggak. Kita jarang kok. Kalau mandikan itu kalau kita mau saja pas cuaca panas gitu. Kalau enggak ya enggak pernah mandi. Rata-rata yang terdahulu proses pemulihannya berapa hari nih, Mas? 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu sudah selesai. kelihatan nanti ada perkembangan gitu? Ya, jadi dari start datang sampai perawatan khusus itu di 2 minggu. Soalnya datang pemisahan ternak kita biarkan dulu 1 minggu, baru penanganan seperti yang kita katakan tadi, seperti cukur, obat cacing. Menurut saya, Mas, ini kayak cempit-cempit semacam ini. Ini memang karena hanya kurus biasa atau stunting kayak gini ini? Kurya gimana ya? Campur sih, stunting juga sih, Mas. Dan apakah nanti kedepannya yang kambing-kambing domba-domba kayak gini itu tetap bisa nantinya di istilahnya disulap, diperbaiki Bisa. jadi bagus gitu? Bisa sebelum poel pokoknya. Oh, sebelum poel masih bisa ya? Bisa. Kalau sudah poel nggak bisa. Jadi bisa dikatakan dalam artinya stunting itu masih bisa diperbaiki ketika dia belum poel? Ya, belum menginjak dewasa itu masih bisa. Masih bisa. Jadi datangnya sejelek apapun sebelum dia poel, insya Allah masih bisa diperbaiki ya? Ini nyosok cepet ini. Nah, ini. Oh, ini masuk ke kepalanya, Mas. Kepalanya terjepit ini. Udah. Nah. Dan prosesnya itu tadi ya, cukur bulu, obat cacing, promah, dan lain sebagainya. Penyesuaian dengan teman masing-masing. Iya. Kalau sudah bagus-bagus dombanya, misalkan kan beli yang sini yang dijual kan otomatis sudah bagus-bagus, Mas. Itu penanganannya juga sama seperti ini juga atau gimana di tempat peternak pembelinya nantinya? Kalau saya memang nggak menjual barang seperti ini sih, Mas. Ini kan sudah setelah dicukur kan? Gini. Kita nggak jual. Kita masukkan kandang mitra yang memang fattening. Mitra kita sendiri. Arahnya berarti daging sayur sembelih nanti? Ya, gini. Misal gini. Yang baru datang kayak gini. Ya, ini tadi. Ini baru datang. Dicukur. Terus kita cukur. Kita masukkan kandang.
kita masukkan pakan atau seperti apa yang sekiranya bagus. Nanti yang layak kayak gini, sudah sehat lah istilahnya, makannya enak, kita langsung masukkan ke kandang fattening beserta pakan sekali. Terus yang kayak gini kita tinggal Ditinggal itu di kandang sini, supaya bagus lagi dulu atau gimana? kita perbaiki dulu lagi. Yang seperti ini kita masukkan kandang untuk dirawat. Fattening tapi ya. Ya, fattening. Pengemukan. Seperti ini kita tinggal sini. Nanti dalam waktu 1 bulan itu kita cek lagi. Kita kalau untuk jantan memang persiapan kurban. Nanti kita panennya di kurban. Kalau untuk betinane fattening juga. Nanti setelah 1 bulan, 1 di 2 bulan. Yang sering kali yang saya selalu jalankan itu, kalau memang dari awalnya bibit ini nanti untuk bibit ini bisa bagus untuk dibuat indukan, itu 1 bulan ke depan saya periksa, sekiranya yang bagus saya panen dulu untuk indukan, yang nggak bagus untuk potong gitu. Oh, berarti dalam artian meskipun datangnya jelek ya Mas ya, itu masih bisa digunakan untuk breeding? Bisa. Oh, bisa. Makanya itu kalau di kandang wedusnya bagus ini nggak bisa istilahnya, kalau seperti ini saya jual, saya nggak mau. Malah kalau seperti ini saya beli. Malah dibeli ya, bisa beli juga ya. Saya beli. Nanti setelah yang sudah menjalankan di fatteningan di selama 2 bulan, bahkan bisa lebih di 3 bulan, kita panen, kita cek yang layak untuk induk. Kita checklist pemesanan dulu, ada pesanan induk, pesanan buntingan apa enggak. Kalau enggak ada, kalau semisal bagus beneran ya kita untuk breeding sendiri. Yang enggak layak langsung kita masukkan ke potong. Ke potong. Iya. Jadi dalam artian fattening itu bukan hanya arahnya larinya ke sayur, ke sembelih, ke sate, itu tetap bisa digunakan untuk breeding juga Mas? Bisa, bisa. Bisa. Untuk pemilihan sebenarnya spek-spek untuk breeding seperti jangan utarakan sebagian untuk langsung sembelih itu yang membedakan kira-kira kayak gimana Mas? Yang spek breeding gitu. Spek breeding. Tapi contohnya kayak yang ini, gak apa ya? Seperti ini kan sejenis sudah ada persilangan cross-crossnya atau ini. Itu sudah ada berintik-berintiknya itu. Berintik cross section. Wis cross barang-barang. Nah itu kita nanti memang kita simpan dulu. Potensinya untuk bisa indukan kan gitu. Terus kita kasih apa? Kita kawinkan dulu. Semisal masih produksi dengan bagus, bisa kawin, terus mau bunting cepat. Sekiranya di koloni, kalau enggak dikawin 1 kali atau 2 kali dia bunting, oh berarti itu potensi untuk dibuat induk. Gitu. Terus kalau gemuknya terlalu padat, terus dengan kita campur dengan pejantan kok lora lari tok, kok proses kawinnya agak gimana gitu, kita langsung arahkan ke potong gitu. Gitu aja sih. Untuk seleksinya sih aman sih. Wong semua domba ini semua bisa di breeding kok. Semua bisa. Semua bisa. Mas, ya. Tapi untuk yang selektif itu kan persentase keberhasilan orang-orang yang seleksi itu nggak tentu orang satu dengan orang lain, itu membutuhkan jam terbang yang tinggi dong Mas. Soalnya kebetulan memang banyak yang saya potong sih Mas, dengan kebutuhan induk ini banyak yang kebutuhan potong. Sehari saya motong 2 ekor loh. Yang khusus di kandang yang jenengan sendiri ya? Sehari saya itu membutuhkan potongan itu sehari 2 ekor. Jadi kalau 1 bulan 60 ekor. Bah, mau berapa ribu ternak itu nanti kan gitu. Ini sudah sekilas info sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Kalau semua beternak nanti arahnya kemana? Mau dibawa kemana? Dibawa kemana? Wong kita 1 hari motong 1 aja. Itu persiapan 300 induk lebih. Gitu. Padahal ini hanya kandang wedus bagus loh. Ya, belum kandang-kandang yang lain. Belum kebutuhan ternak. Belum akeko. Apalagi kurban. Kurban jantan itu Hamin 2-3 bulan pemesanan yang masuk ke saya saja itu minimal 500 ekor. Minimal ya Mas? Minimal. Bahkan bisa lebih. Untuk jualnya sendiri Mas, ini kita singgung penjualan di kandang wedusnya bagus ini kiloan, jogrok atau kayak gimana ini? Kiloan semuanya kiloan. Saya katakan tadi kalau sistem jual beli itu lebih transparan di timbang. Baik itu spek breeding ataupun spek sembelih ya Mas? Semua timbang. Soalnya daging itu arahnya semua kan ke daging tuh Mas. Jadi nggak ada daging itu yang kira-kira itu nggak ada, pasti daging itu timbang. Kan gitu sekiranya untuk potong. Itu kita harus
timbang, semisal kita punya konsumen atau kita punya warung atau warung sendiri pun atau supplier jagal, setidaknya kalau kita ada timbang hidup berat berapa, setidaknya kita tahu nanti dagingnya keluar berapa kan gitu. Jadi kalau pastinya ya. Kalau kira-kira kita nggak tahu nih Mas. Terus ke belakangnya, ini bukan ke depannya ini. Soalnya kita langsung ngomongkan ke daging kan gitu. Terus awalnya itu memang dari, kalau bisa itu posyandu rutin setiap dari kelahiran cempe. Seperti per 1 bulan sekali dong. Iya no. Seperti lahir kemarin ditimbang. Nanti 1 bulan lagi ditimbang. Itu yang bagus, minimal 1 bulan itu 3 kali lipat dari berat lahir. Dari berat lahir. Dari berat lahir pertama, per bulannya 3 kali lipatnya ya? Iya. Misalkan lahir 5 kilo, berarti harus 15 kilo di bulan pertama? Iya no. Bulan keduanya berarti 30, bukan? Enggak. 1 bulan itu 3 kali lipat dari berat lahir. Yang 5 berarti 15 kilo. Terus yang 2 bulan harus 5 kali lipat, menurun. 5 kali lipat, sudah menurun 1. Soalnya untuk di 1 bulan pertama emang dia fullnya disusu untuk menghidupi dia, untuk apa istilahnya, menyempurnakan rumen yang ada di dalam kan gitu. Terus untuk bulan kedua kenapa kok cuma 2 kali lipat, kok nggak 3 kali lipat? Soalnya dia sudah pertumbuhan tulang, bukan pertumbuhan daging. Berarti yang dengan utarakan tadi 5 kali lipat ini 2 bulan dikalikan berat lahir. Berat lahir 5. Ya, berarti di bulan kedua 2, pengalinya ditambahkan tadi yang bulan pertama 3. Yang enaknya ngomong 5 kali lipat gitu. Iya. Jadi 1 bulan 3 kali lipat dari berat lahir. Terus 2 bulan 5 kali lipat dari berat lahir. Soalnya di 5 kali lipat ini kebanyakan itu sudah di sekecil apapun cempe itu sudah mendekati 10 kilo ke atas sampai 15 kilo. Soalnya kebanyakan kalau induk di 30 kiloan itu. Nah, ini bahas keserakan manusia lagi nih Mas ini. Mancing-mancing ini. Gimana ini? Soalnya nggak apa-apa ini. Agak bias dikit nggak apa-apa, sekalian mumpung inget ini. Soalnya banyak sekali peternak angen-angen, peternak kalkulator. Siap. Itu pasti carinya itu maunya keserakan manusia berarti kan nggak menyalahkan orang lain dong, saya juga dong kan gitu. Termasuk manusia kan? Saya juga ini. Jadi keserakan kita sebagai manusia itu anggapannya kita breeding, biar beranak 2, biar beranak 3 gitu. Ternyata setelah yang saya lakukan, beranak berlebih itu 1, 2, 3, 4 itu cuma keserakan kita saja. Soalnya itu semua itu 1, 2 maupun 3 itu hasilnya sama. Seperti ini yang baru lahir saja lah ya Mas ya. Ini induk di berat 30 kilo. Anaknya nggak lari dari 2,5, 27, 3 kilo ke bawah. Itu 10%. 10%-nya ya. Semisal beranak 2 ya dibagi 2. Oh gitu, nggih. Beranak 3 dibagi 3. Semisal ini kemarin lahir 2,7 on, 3 kilo katakanlah penang hitungnya ya. Berat induk 30 kilo, lahir anak itu di 3 kilo isi perut. Semisal beranak 2 1,5 kilo. Beranak 3 1 kiloan. Kan sama, cuma dibagi gitu. Sana lebih pinter daripada kita yang menciptakan ini, lebih pinter ternyata. Cuma sana itu adil, kita yang serakah gitu aja. Jadi dalam artian bisa dikatakan baik itu lahir 1, lahir 2 itu ujung-ujungnya kalau kita jual hasilnya sama gitu. Sama kan, lahir 1 3 kilo, lahir 2 1,5 kilo, lahir 3 itu di 1 kiloan. Kan sama. Sama 3 kilonya kan gitu. Terus kurangnya lagi, semisal kurang lebihnya lah ya. Makanya itu tadi seleksi timbang. Kalau kita ngikuti kawin bulan, otomatis kalau sudah kita mengatakan kelahiran, otomatis arahnya ke perkawinan lagi dong. Kan gitu. Kalau semisal kalau kita ikuti Pak kawin induk itu setelah anak lahir itu usia anak berapa bulan bisa dikawinkan kan gitu. Makanya kalau kita ikut bulan itu salah. Seperti kita dulu, seperti saya dulu. Karepe ndang bayi ndang dikawin itu salah. Soalnya kalau beranak 1, semisal lahir 3 kilo. Kalau di usia
2 bulan itu 15 kilo itu bisa dikawinkan. Ya toh 15 kilo sudah mendekati mandiri. Itu sudah bisa dikawinkan, dalam arti tetap di satu koloni. Kan gitu. Kalau di anak usia 1,5 kilo, 1,5 kilo otomatis kawinnya lambat lagi di 5 bulan baru bisa dikawinkan. Soalnya nunggu berat anak 15 kiloan kan gitu. Gitu loh. Berarti sudah yang beranak pertama tadi sudah kawin dulu, yang beranak dua kawinnya lambat. Jadi berarti ini kalau kita mengatakan rezeki, yang beranak 1 ini rezekinya cepat, yang beranak 2 itu rezekinya sudah diambil dulu. Gitu aja. Tinggal kita menjalankan seperti apa. Jadi kunci dari breeding ini yang penting induk bisa kawin, bisa beranak, mengikuti target yang kita ikuti, itu sudah berhasil, cukup disyukuri aja. Gitu. Tapi kembali lagi Mas, ini anak 1, anak 2, anak 3. Ketika dia powel, itu apakah tetap besaran yang anakan 1 gitu atau ada kemungkinan juga? Sama no, powel itu tetap di 12 bulan. Meskipun anak 1 12 bulan powel, anak 2 ya 12 bulan ya juga powel. Cuma perkembangannya berbeda, percepatan kawin anaknya, percepatan kawin induknya gitu. Yang berbeda di situ. Dan juga nanti ketika powel itu beratnya yang anak 1, anak 2, anak 3 itu tetap berimbang gitu atau tetap selisih bagusan berat yang anak 1, lebih berat yang anak 1. Lebih berat yang anak 1. Lebih cepat ya anak 1. Kalau masalah berat itu di usia lahir sampai di 0 sampai sapeh Mas, di 4-5 bulan. Itu baru kita bisa mengatakan memang besar yang anak 1. Tapi kalau setelah di 5 bulan itu tergantung perawatan. Tergantung perawatan juga lagi ya. Soalnya ini cempe saya itu kan yang lahir 1 itu kebanyakan usia 2 bulan ke atas itu beratnya sudah pasti di angka 20 kilo. Tapi banyak yang saya panen dari luar itu usia 4 bulan, 5 bulan ke atas itu masih di bawah 20 kilo, kan aneh. Jadi kembali lagi kalau sudah cempe keluar itu tergantung perawatan kita. Tergantung perawatannya. Kalau menciptakan cempe itu perawatan kita untuk menangani induknya. Kan gitu. Bagi rumus sedikit Mas untuk penanganannya supaya di atas berapa tadi? 20 kilo lagi tadi. Ya dari tetap dipakan Mas. Yang nutrisinya tinggi gitu. Dalam. Ya buka aja terus masuk sana nggak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar aja. Nah ini. Jadi tekon ndi mau? Tentang pakan. Nah ini pakannya aja kayak gini, lihat ini butiran-butiran jagungnya kelihatan ini. Kalau ini fattening Mas. Oh ini untuk fattening ya? Ini fattening memang kita kasih full konsentrat atau full pakan kering tanpa sehelai rumput sedikit pun. Soalnya dia instan Mas. Soalnya kita harus ada target di dalam fattening ini. Kita harus ada target di pengemukan 2-3 bulan kita harus mendapatkan berat sekian gitu. Seperti untuk jantan. Jantan kita ada target per bulan itu 5 kilo kenaikan berat badan. Kalau untuk fattening ya. Kalau untuk betina di 4 kilo. Gitu. Dalam artian hari jualnya pun harus ditentukan juga dong Mas. Ijan. Beset berapa hari gitu kan otomatis biaya pakan semakin tinggi. Enggak masalah sih itu. Tapi kan timbang tadi. Untuk otomatis beratnya juga bertambah kan gitu. Kalau untuk masa pakan itu nomor inilah Mas. Yang penting dipakani sing apik gitu loh. Tadi kurang lebih seperti itu Mas ya. Penanganan domba-domba baru datang, terus arahnya nanti yang ke breeding diseleksi, yang ke fattening diseleksi. Nanti semisal ada kurang lebihnya ya namanya kita manusia pasti ada salah Mas ya. Minta maaf. Kalau semisal ada pertanyaan ataupun bisa request di kolom komentar atau bisa WA Masnya. Mau dibuatkan video apa yang kurang dari kita pembahasan kita tadi. Nanti kita sambung terus gitu aja. Siap, insya Allah. Semangat untuk membuat edukasi peternakan biar peternak semua itu bisa sukses. Siap. Gitu. Amin. Nah, ini dari tadi klop terus. Tadi saya juga baru bilang ini
Kalau memang ada pertanyaan atau kurang lebihnya, ini di kolom komentar ini masih terbuka lebar nih. Iya, Di secapek apapun ngetiknya, insya Allah kolom komentar nampung kok ya. Iya, pasti di bawah ya, pasti dijawab ya. Iya, enggak, pasti cukup gitu. Iya. Berapapun ketikan teman-teman semuanya pasti nampung ini. Pasti nampung dan nanti Masnya pasti untuk mengedukasi yang lebih lanjut kan gitu pasti dipelajari di situ. Siap. Terus kita nggak kesel-kesel, nggak capek-capek untuk membuat konten-konten sekiranya bisa mengedukasi ternak gitu. Sesuai request dan permintaan teman-teman. Iya, benar. Dan juga bisa dicari di Kandang Wedusnya Bagus di channel YouTube-nya. Channel YouTube Kandang Wedusnya Bagus ada, di TikTok Kandang Wedusnya Bagus juga ada. Sering live TikTok ini. Setiap pagi live TikTok. Tanya-tanya nanti bisa pas live ya. Bebas. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sekiranya ke Kandang Wedusnya Bagus nanti kalau nggak beli nggak enak. Nggak. Di sini los. Tanya saja dijawab. Tak buatkan kopi gratis. Gratis, kopinya enak, lain dari yang lain. Kalau nggak percaya datang aja langsung. Oke Mas, semoga yang sedikit ini berkah bermanfaat buat amin. Wedusnya Bagus khususnya dan pada umumnya teman-teman peternak di Indonesia. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen karena itu membahagiakan dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.